Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum saya memulai materi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hairun Hasanah Sagala. Saya dari mahasiswa pasca sarjana jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi yang saya hormati Bapak Dr. Andi Prastowo MPDI selaku dosen pengampu mata pelajaran pengembangan asesmen pembelajaran PAI. Baik, kali ini materi yang kita bahas yaitu tentang teknik penilaian proses dalam pembelajaran PAI. Nah, kenapa diperlukannya adanya penilaian dalam proses pembelajaran? Nah, dikarenakan penilaian atau evaluasi sangat penting terhadap pendidikan, karena perubahan paradigma kurikulum berimplikasi pada paradigma evaluasi ataupun penilaian. Oleh karena itu, guru di sini dituntut untuk memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai, baik secara konseptual maupun praktis di bidang evaluasi pembelajaran. Hasil pembelajaran di sini yang sebagai penentu apakah penguasaan kompetensi sebagai tujuan pembelajaran itu telah berhasil dikuasai siswa atau tidak. Nah, begitu pula dengan pendidikan Islam, perlu juga dilakukan adanya penilaian dalam proses pembelajaran. Karena kan setiap perkembangan guru dituntut untuk bisa membina pribadi muslim yang terintegrasi dari perspektif spiritual, jasmani, rohani, emosi, intelektual, dan sosial, sehingga dapat memiliki akhlak yang mulia dan dapat menjadikan manusia yang seutuhnya. Masuk konsep dasar evaluasi. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, sedangkan secara bahasa Arab al-takdir dalam bahasa Indonesia yaitu penelitian. Akar dari kata value dalam bahasa Indonesia artinya berarti nilai. Maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah menilai sesuatu atau beberapa bagian atau komponen pembelajaran, contohnya bisa dinilai dari hasil belajar siswa. Istilah sesuai dengan penilaian digunakan sebagai pengganti evaluasi. Jadi, evaluasi sama juga artinya dengan penilaian ya teman-teman. Baik, penilaian dalam proses pembelajaran adalah kegiatan membandingkan atau menerapkan hasil pengukuran untuk memberikan nilai terhadap objek dalam konteks pembelajaran. Penilaian proses dilaksanakan saat proses pembelajaran secara dalam keadaan berlangsung. Penilaian proses merupakan penilaian yang menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian proses belajar mengajar menyangkut penilaian terhadap guru, kegiatan siswa, pola interaksi guru dan siswa, dan keterlaksanaan proses belajar mengajar. Asesmen proses dalam kegiatan belajar mengajar, asesmen atau penilaian proses kegiatan belajar mengajar yang terjadi di ruang kelas ataupun partisipasi guru dan siswa, interaksi antar guru dan siswa, suasana pengajaran di dalam kelas, mutu pengajaran, dan sebagainya. Maka ketika kita ingin menilai proses belajar mengajar, maka dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. Ada 3 macam. Yang pertama, menggunakan lembar observasi baik dengan menilai siswa, guru, maupun untuk menilai kedua-duanya. Yang kedua, yaitu melakukan dengan menilai interaksi yang terjadi di dalam kelas selama pengajaran itu berlangsung ataupun berjalan. Nah, yang ketiga, untuk menilai ini dapat dipakai cara bias atau Brown Interaction Analysis System. Yang kedua dengan cara Flanders, yang ketiga dengan cara fixed atau the Verbal Interaction Category System. Nah, saya fokuskan di sini ya teman-teman yang nomor 3 nih. Saya fokuskan materi saya ya ini ada 3 cara. Oke, pengamatan atau observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti, secara melakukan pencatatan secara sistematis dengan memahami dan melaksanakan hal yang akan dilakukan oleh guru tersebut, maka tujuan akan dicapai dalam mengajar mata pelajaran. Ya, masuk kita ke intinya, yaitu ada 3 tadi. Yang pertama, analisis interaksi cara Brown. Maka yang dapat dilakukan yaitu pertama, guru ceramah atau memberikan informasi seperti menyampaikan, menerangkan, menjelaskan, menguraikan, dan bercerita. Yang kedua, guru juga bisa bertanya mengenai bahan pelajaran ataupun yang lainnya. Yang ketiga, guru menjawab ataupun merespon pertanyaan-pertanyaan siswa seperti menjelaskan, meluruskan,
memuji, mengiyakan, menggunakan pendapat siswa lainnya. Nah, ini pokoknya kalian teman-teman baca aja ini ya. Ini dari ini sampai sini ya. Pokoknya coba dipahami ya. Saya next ke cara kedua. Yang kedua yaitu penilaian proses dengan cara Flinders. Yang pertama, guru menjawab dengan simpati, guru memuji dan mendorong, guru menerima pendapat siswa dan menggunakannya, guru mengajukan pertanyaan, guru memberikan informasi ataupun ceramah, guru mengarahkan, guru mengkritik, mengutip pendapat ahli ataupun menunjukkan kekuasaan, siswa menjawab, siswa berinisiatif, keadaan hening ataupun membingungkan. Masuk kita ke cara ketiga. Penilaian proses dengan cara fix. Ada beberapa cara, 17 cara nih teman-teman nih. Ya. Kalian bisa baca dari pertama itu guru memberikan pendapat ataupun informasi tentang materi pendapat sendiri, menjelaskan ataupun berceramah ya. Ini pokoknya nih sampai 17 nih ada yang bisa digunakan untuk menilai dalam proses pembelajaran. Ini yang selebihnya ini menolak tingkah laku siswa ataupun tidak memberi hati, tidak bersimpati terhadap perasaan siswa, siswa berinisiatif berbicara kepada guru ya. Yang terakhir yaitu keadaannya membingungkan atau pengamat. Penilaian proses melalui model yang terakhir ini kita akan mengetahui apakah guru di sini mendominasi kelas atau tidak. Nah, apakah siswa di sini aktif atau pasif dalam proses belajar mengajar? Apakah guru memusat pada kegiatan akademik? Maksudnya, apakah materinya tidak melenceng ataupun materi tidak keluar dari yang sudah ditujukan? Dan apakah guru itu melakukan atau bertindak adil dalam menjawab atau memberikan pertanyaan? Nah, kualitas pembelajaran dapat dinilai dari segi proses dan dari segi hasilnya teman-teman. Jadi keseringan kita hanya melihat hasil, sebenarnya tidak. Sebenarnya yang bagus itu yaitu kita melihat bagaimana prosesnya sampai dengan hasilnya. Nah, dari segi proses pembelajaran dikatakan berhasil ataupun berkualitas apabila seluruhnya ataupun setidak-tidaknya sebagian besar peserta didik itu terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran. Di samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. Nah, dan begitu juga guru harus mengetahui hasil belajar. Guru juga harus menilai proses belajar. Hal ini dimaksud agar proses belajar dapat diorganisasi sedemikian rupa sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Guru dapat mengetahui proses apa yang dilalui peserta didik dalam mempelajari sesuatu. Misalnya, apakah peserta didik dalam mempelajari SKI apa cukup sekedar mempelajari materi dan hanya apakah cukup dengan cara memahaminya saja ataupun bisa mempelajari seluk-beluk di lingkungan sekitar. Nah, kalau misalnya sampai dapat memahami lingkungan sekitar, maka siswa akan dapat memahami ataupun memecahkan masalah-masalah kehidupan dalam keadaan sehari-hari. Nah, itu ya fungsi sebenarnya. Kalau misalnya anak itu ataupun peserta dapat mencermati ataupun materinya ya teman-teman. Baik, cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran saya terima ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.